hanya melalui, nah ini malware, gambarnya seperti ini, hanya ilustrasi gambar suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Jangan pernah Bapak Ibu ngeklik link apapun, baik di WA, di Telegram, di email, ya kan? Terus di mana lagi? Pada saat Bapak Ibu nonton film ya, nonton film di browser, di HP, biasanya kepencet iklan apa, itu udah masuk malware. Ada jenis malware yang biasanya menggetarkan HP, ada yang jenis getar ya HP, ketika kebuka HP-nya getar, kok getar ya? Kenapa ya? Itu udah masuk malware, itu bahaya. Bisa nyusup di situ, Bu. Pak, Bu, di situ. Terus malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email yang tadi saya sebutkan. Download internet atau program yang memang sudah terinfeksi. Contoh, sebenarnya kita semua ini tidak sadar kalau sebenarnya kita sedang banyak disusupi malware. Contoh, kita menggunakan Windows bajakan. Ayo, siapa yang menggunakan Windows bajakan? Windows 7, Windows 10, gitu ya. Biasanya menyerahkan ke tukang instalasi komputer, tolong install laptop saya, padahal di situ disusupi malware. Dan itu hati-hati di situ. Banyak banget. Ada dulu kasus pada saat zaman saya kuliah, teman saya, berapa internet bankingnya itu kebuka sendiri. Internet banking kebuka sendiri, terus videonya kebuka sendiri. Ngeri sih, ngeri. Nah, itu jangan sekali-sekali ngeklik apapun atau nginstal program yang tidak dikenal. Contoh, ada bapak-bapak dulu waktu saya ngisi trainingnya di UV, pernah dari sebuah perbankan, di bapak-bapak sebuah perbankan, dia bercerita bahwa Mas, komputer saya kameranya sering hidup sendiri kalau malam, padahal itu sedang digunakan untuk komputernya itu atau laptopnya itu sedang digunakan untuk bermain piano. Nah, saya nanya, Pak, itu pianonya download dari mana? Saya download dari internet, Mas. Nah, itu bahaya. Ketika saya cek, ternyata di situ ada malware atau keylogger, yang kita sebut keylogger, untuk mencatat semua peristiwa atau kegiatan, semua password Bapak Ibu semua, terus semua video conference dan lain-lain, akan direkam dan dikirim ke servernya si hacker tersebut. Gitu. Jadi kalau di sini saya sebutkan hacker untuk melakukan kejahatan, jadi hacker ada dua ya, hacker putih sama hacker hitam, hacker jahat, black hat ya, black hacker namanya, black hat itu yang baik, yang kita ngasih tahu, cyber baik biasanya bekerja untuk kenegaraan. Kalau yang jahat memang mereka kayak maling, ngerusak gitu, jadi dia mengambil apapun gitu. Nah, mohon untuk hati-hati untuk semua link. Jadi apalagi dengan bertemakan COVID-19 ini, tolong diklik ini, nanti akan diarahkan ke Zoom dan lain-lain. Nah, itu ngeri, itu sangat ngeri. Harus benar-benar diverifikasi link-link yang memang tidak terdaftar. Biasanya, kalau Bapak Ibu menemukan link yang belakangnya, misalkan bukan .com, tapi .fh atau .bz atau .nf dan lain-lain, tolong jangan diklik. Nah, link-link yang sudah diverifikasi itu biasanya tulisannya .com, .co.id, terus .id, terus .government ya, punya pemerintah. Nah, itu link-link yang memang sudah diverifikasi, karena ketika mereka daftar link tersebut, mereka harus mendaftarkan beberapa surat, seperti surat pribadi, seperti KTP, SIM, dan lain-lain untuk verifikasi. Gitu. Jadi nggak sembarangan menggunakan link-link itu. Dan jangan asal klik. Jadi kalau Bapak Ibu selama WFH ini atau misalkan bekerja dari rumah, video conference, jangan asal klik link apapun. Sangat bahaya. Itu. Terus yang kedua, menyamar sebagai otoritas dan atau sumber resmi. Dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap COVID-19, dimungkinkan munculnya aktor jahat yang menyamar sebagai pejabat dari lembaga pemerintah, terutama instansi yang bertugas dalam gugus tugas penanggulangan COVID-19 untuk meminta informasi tertentu. Taktik ini terutama memanfaatkan informasi-informasi resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti infografis,
liris, grafik, dan lain-lain yang digunakan sebagai umpan phishing. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dilaporkan telah ditargetkan oleh kelompok APT, Advanced Persistent Threat. Jadi APT itu kelompok-kelompok berbahaya yang membuat website palsu untuk mengelabui pegawai internal WHO dalam rangka mencuri data. Nah, tadi yang saya sebutkan, hati-hati dalam klik link, buka website, dan lain-lain, karena bakal bisa mencuri data dari device Bapak Ibu semua, baik itu menggunakan HP atau menggunakan komputer laptop Bapak Ibu semua. Apapun itu. Kalau kemarin ada pertanyaan dari teman, kalau saya menggunakan OS-nya itu Linux gimana, Mas? Katanya Linux kan aman ya, tidak seperti Windows atau macOS. Apapun itu, kalau sudah terjangkit dengan namanya virus, virusnya jenisnya malware, dan dideteksi jenisnya keylogger. Keylogger itu tempat penyimpanan, dan nanti data Bapak Ibu semua bakal ditransfer ke tempatnya, servernya mereka. Nah, itu mau pakai OS apapun tetap sangat-sangat bahaya di situ. Sebelum kita melanjutkan terkait tentang mencegah dan mengamankan penyusup dari video conference, mari kita mengenal dulu jenis-jenis aplikasi video conference yang sering digunakan saat ini ya Bapak Ibu. Nah, saya sudah listkan di sini ada Zoom, ada Skype, ada Google Hangout, ada Webex. Ini yang sering dipakai ya, sering dipakai buat webinar. Bahkan ya sangat disayangkan sih sebuah kenegaraan atau sebuah instansi pemerintahan menggunakan Zoom. Itu sangat disayangkan. Mungkin nih mereka nggak tahu ya bahayanya seperti apa. Karena pada waktu itu kan pernah kejadian ya, Zoom sedang dibombardir atau dibom sebuah orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita mendirikan kelas seperti ini, ada hacker yang masuk terus mengacak-ngacak ini kita video conference kita. Nah, itu sangat bahaya. Nah, kita kenali dulu Zoom. Perusahaan asal Amerika, San Jose, California. Nah, ini sedang booming ya pada saat kita WFH, tapi Zoom ini sebenarnya dulu kita sudah pernah pakai, tapi tidak secara resmi, hanya untuk penggunaan pengenalan company profile aja itu nggak masalah. Tapi kalau sampai ngebahas tentang keuangan negara, keuangan perusahaan, internal perusahaan, jangan pernah menggunakan ini. Ini saran dari kami. Monggo balik lagi ke Bapak Ibu semuanya. Terus yang kedua adalah Skype. Skype ini kalau Bapak Ibu tahu, ini sama loh kayak Zoom fungsinya, cuma lebih aman. Kenapa saya katakan aman? Karena yang semua produk perusahaan besar kayak Microsoft, ini kan perusahaan Microsoft ya, video conference milik Microsoft. Ini saya katakan aman, kenapa? Karena Windows kita sendiri aja kita menggunakan Microsoft gitu. Yang penting jangan Windows kita jangan bajakan, jangan menggunakan bajakan. Nah, itu sangat bahaya. Sangat bahaya banget. Kita mau menggunakan aplikasi tools video conference apapun yang berbayar sampai harganya ratusan juta pun, kita tetap bakal bahaya karena OS kita yang kita gunakan, nah itu sudah tidak memenuhi standar gitu. Karena yang namanya bajakan sama asli itu beda. Kalau bajakan itu kan biasanya kita nggak pernah dapat updatean ya. Windows 10 itu nggak pernah diupdate gitu. Jadi kadang-kadang error, keluar apa. Nah itu sudah sangat bahaya. Nggak masalah kita mengeluarkan budget untuk device kita, yang penting produk kita itu asli. Usahakan seperti itu. Nah, Skype ini itu juga bisa mendukung untuk screen sharing seperti ini. Sama, kita bisa menggunakan webinar, kita bisa bahas perusahaan dan lain-lain. Lebih secure dibandingkan Zoom, lebih secure. Terus yang ketiga Google Hangout. Google Hangout ini udah lama banget ya, udah lama sekali sejak berdirinya Google, chatting pertama kali. Ini sudah bisa digunakan untuk kelas, video conference, screen sharing dan lain-lain. Aman. Ini aman. Ini aman. Ini aman. Webex saya katakan masih 50% untuk keamanan sistemnya. Karena apa? Karena di sini ada yang versi berbayar dan versi
gratis. Nah, perbedaannya cuma di fitur. Cuma kalau Webex itu kan memang perusahaan yang masih belum sebesar seraksasa Microsoft sama Google. Saya masih belum bisa mempercayai Webex. Namun kalau Bapak Ibu pengen benar-benar video conference itu bagus, video conference itu benar-benar pengen aman dan secure, dan perusahaan Bapak Ibu misalnya perbankan apalagi ya, bahas keuangan, jangan pernah menggunakan ini untuk video conference. Jangan pernah menggunakan ini karena sangat bahaya banget gitu. Nah, Zoom Video Communication ada sebuah perusahaan teknologi komunikasi Amerika Serikat yang berkantor pusat di San Jose, California. Semenjak pandemi COVID-19 menyerang dunia, Zoom menjadi naik daun, dikenal dan digunakan oleh beberapa lapisan masyarakat, baik untuk kepentingan instansi, webinar, atau sekedar menawarkan produk-produk perusahaan. Nah, ini ada gambarannya ya Bapak Ibu kalau yang ada yang belum tahu. Jadi ada yang gratis, benar-benar gratis, tapi waktunya cuma 40 menit, partisipannya cuma 100 untuk hostnya. Terus ada jenis yang pro, harganya sekian, $14, berbayar.